Kalau kamu lagi ngerasa capek banget, ingin berhenti, bahkan mungkin berpikir untuk menyerah, satu hal dulu, kamu nggak sendiri. Setiap orang hebat pernah ada di titik ini. Capek, frustrasi, bingung kenapa semua usaha belum juga membuahkan hasil. Capek bukan berarti kamu lemah. Capek artinya kamu sudah berjuang, kamu sudah mencoba, kamu sudah mengorbankan banyak hal untuk sampai di titik ini. Masalahnya bukan kamu tidak cukup kuat, tapi kamu terlalu sering memaksakan diri tanpa memberi ruang untuk bernapas. Izinkan dirimu istirahat sejenak, tapi jangan berhenti, karena yang kamu bangun selama ini bukan cuma mimpi, tapi versi terbaik dari dirimu sendiri, versi yang lebih sabar, lebih kuat, lebih tangguh. Bukan hal mudah untuk tetap berdiri ketika dunia seperti runtuh, tapi kamu sudah melewati hari-hari seperti itu. Kamu sudah bertahan sejauh ini. Jangan remehkan kekuatanmu. Dalam setiap perjuangan, ada momen krusial, titik di mana kamu hampir menyerah. Tapi justru di sanalah banyak orang sebenarnya sedang berada sangat dekat dengan keberhasilan mereka. Kalau kamu bertahan sedikit lagi, bisa jadi kamu akan temukan titik balik yang selama ini kamu cari. Kamu mungkin belum sampai di tujuanmu, tapi coba lihat ke belakang. Berapa kali kamu ingin menyerah tapi tetap bertahan? Berapa banyak luka yang sudah kamu sembuhkan sendirian? Berapa kali kamu bangkit padahal kamu sendiri nggak yakin bisa? Kamu sudah melalui hal-hal yang sebagian orang bahkan tidak sanggup bayangkan. Itu artinya, kamu sudah lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Masalahnya adalah, kita sering membandingkan perjalanan kita dengan hasil akhir orang lain. Kita melihat kesuksesan mereka, tapi tidak melihat perjuangannya. Dan kita lupa bahwa perjalanan setiap orang itu unik. Apa yang kamu capai hari ini mungkin tidak terlihat besar di mata orang lain, tapi itu pencapaian besar bagi dirimu sendiri. Kamu sedang membangun pondasi. Mungkin lambat, tapi pasti. Karena yang dibangun dengan kesabaran akan bertahan jauh lebih lama. Semua rasa sakit itu bukan tanpa makna. Mungkin hari ini kamu belum lihat hasilnya, tapi luka yang kamu alami sedang mengubahmu. Bukan cuma jadi lebih kuat, tapi lebih bijak, lebih tangguh, lebih mengerti hidup. Orang yang tidak pernah terluka tidak akan pernah punya kedalaman seperti kamu. Sakit memang tidak menyenangkan, tapi justru dari rasa sakit itulah lahir pelajaran berharga. Dari sakit hati, kamu belajar siapa yang benar-benar ada buatmu. Dari kegagalan, kamu belajar cara yang lebih baik. Dari rasa kehilangan, kamu belajar untuk lebih menghargai. Kamu bukan sekadar bertahan dalam rasa sakit itu. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang berkembang, kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih siap menghadapi apapun ke depan. Menyerah itu paling gampang, tapi kamu bukan orang yang mudah. Kamu sudah terlalu jauh untuk kembali ke titik awal. Kamu layak melihat hasil dari apa yang kamu mulai. Bertahan memang tidak menjanjikan hasil instan, tapi menyerah sudah pasti menghentikan segalanya. Banyak orang menyerah saat satu langkah lagi dari kesuksesan. Mereka menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena lelah dan merasa sendirian. Hari ini, kamu punya dua pilihan, melanjutkan atau membiarkan semua usahamu selama ini sia-sia. Apapun jalan yang kamu pilih akan menentukan kisah yang kamu ceritakan nanti. Mau dikenang sebagai orang yang berhenti di tengah jalan,
atau sebagai orang yang bertahan sampai akhir. Seringkali, rasa ingin menyerah itu muncul karena kita merasa sendiri. Seperti semua orang sibuk dengan hidupnya, sementara kamu tenggelam dalam beban yang tidak terlihat. Tapi kebenarannya, kamu tidak sendiri. Ada orang-orang di sekitarmu yang mungkin gak kamu sadari, diam-diam memperhatikan, mendoakan, bahkan berharap kamu gak menyerah. Kamu cuma perlu satu hal, buka hatimu, bicaralah, curhatlah. Cari satu orang yang bisa kamu percaya. Kadang hanya dengan berbicara, kamu sudah mengambil satu langkah penting untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Diam-diam menyimpan luka dan beban hanya akan menambah sesak. Jangan jadi pahlawan yang berjuang sendirian dalam kegelapan. Orang-orang sukses, orang-orang tangguh, bukan mereka yang selalu kuat, tapi mereka yang tahu kapan harus meminta bantuan. Ingat ini, meminta tolong bukan tanda kelemahan. Itu tanda kamu peduli dengan dirimu sendiri. Komunitas, teman, mentor, support system, semua itu bukan bonus. Mereka kebutuhan. Karena hidup tidak pernah didesain untuk dilalui sendirian. Jangan malu untuk datang ke pelukan yang aman, karena kadang satu pelukan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Gagal bukan akhir dari segalanya. Tapi anehnya, banyak dari kita merasa bahwa satu kegagalan berarti kita bukan siapa-siapa. Kita mulai mengutuk diri sendiri, mempertanyakan kemampuan kita, dan bahkan mulai menyalahkan takdir. Padahal, gagal itu adalah bagian dari jalan. Setiap orang sukses, setiap tokoh besar, setiap pengusaha, seniman, atlet, bahkan orang tua hebat, mereka semua pernah gagal, dan tidak hanya sekali, berkali-kali. Gagal itu guru, dia keras tapi jujur. Gagal menunjukkan bagian mana yang harus diperbaiki. Gagal membuka mata bahwa cara kita selama ini belum cukup tepat. Banyak orang menghindari kegagalan, padahal justru dari sanalah kita belajar hal paling berharga. Kegagalan bisa jadi jawaban Tuhan bahwa waktumu belum tiba, atau bahwa ada jalan yang lebih baik dari yang kamu rencanakan. Kalau kamu takut gagal, kamu akan berhenti mencoba, dan saat kamu berhenti mencoba, kamu sudah kalah sebelum bertarung. Jangan biarkan satu kegagalan membungkam semangatmu. Jadikan itu fondasi yang memperkuat bangunan hidupmu. Dan ingat, orang-orang yang kamu kagumi pernah duduk di kursi yang kamu duduki sekarang, penuh kecewa, penuh ketidakpastian, tapi tetap memilih bangkit lagi. Kalau kamu sedang merasa hidupmu berat, berantakan, dan nggak ada kemajuan, mungkin kamu sedang berada di proses penyucian. Apa itu proses penyucian? Itu adalah masa ketika hidup seperti merobek semua kenyamananmu, membongkar keyakinan palsumu, dan memaksa kamu membentuk ulang jati dirimu. Iya, rasanya menyakitkan, tapi justru dari sana, kamu dibentuk jadi pribadi yang lebih utuh. Coba ingat, apa yang membentuk karaktermu yang kuat? Apakah dari pujian dan kenyamanan, atau dari hari-hari yang penuh air mata? Besi ditempa di dalam api, bukan di tempat yang sejuk. Emas dimurnikan dengan suhu panas ekstrem, bukan dengan air dingin. Begitu juga kamu. Proses hidupmu mungkin tidak mudah, tapi itu bukan tanpa alasan. Mungkin kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Kamu sedang dibentuk untuk mampu menampung berkat yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih dalam, dan dampak yang lebih luas. Dan hanya orang-orang yang bertahan melewati proses itu yang akhirnya menemukan kedamaian sejati, bukan hanya kesuksesan semu,
Jangan benci prosesmu. Hargai setiap luka, setiap kegagalan, setiap kebingungan. Karena di balik itu semua, sedang ada diri baru yang dilahirkan. Setelah semua rasa sakit, semua perjuangan, semua malam tanpa tidur, semua air mata yang diam-diam kamu hapus di balik senyum, kamu layak sampai di garis akhir. Bukan hanya karena kamu sudah sejauh ini, tapi karena kamu layak melihat versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang kamu bentuk dengan cucuran keringat, dengan hati yang berkeping, dengan keteguhan yang tak pernah dihargai siapapun selain dirimu sendiri. Kamu layak berdiri di atas panggung hidupmu dan berkata, "Akhirnya aku sampai juga." Bayangkan suatu hari nanti, kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua rasa ingin menyerah itu ternyata adalah momen paling penting dalam hidupmu. Karena justru dari sanalah kamu menempa mental baja. Kamu bukan hanya sedang berjuang untuk dirimu hari ini. Kamu sedang memperjuangkan dirimu yang besok, yang lebih kuat, lebih bahagia, lebih damai. Dan lebih dari itu, kamu sedang membuka jalan bagi orang-orang lain yang juga hampir menyerah, tapi melihatmu tetap berdiri dan memilih untuk terus melangkah. Kamu bukan sekadar bertahan, kamu memberi harapan. Jadi saat kamu ingin menyerah, ingat, kamu sudah terlalu berharga untuk membiarkan kisah ini berakhir di tengah jalan. Tetap jalan, meskipun perlahan, tetap bangun, meskipun berat, karena dunia butuh kisahmu. Dunia butuh pembuktian bahwa luka bisa sembuh, bahwa kegagalan bukan akhir, dan bahwa seseorang yang nyaris menyerah bisa jadi simbol kemenangan. Dan orang itu bisa jadi kamu.